Pengguna moda transportasi massal kereta rel listrik Jabodetabek ini cemas ya akibat wacana pemberian subsidi tarif berdasarkan nomor induk kependudukan. Lalu sebenarnya sudah tepat sasaran atau belum? Jika kebijakan ini benar-benar dilaksanakan. Kita akan bahas bersama dengan Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau Instran. Selamat siang Mas Dedi. Ya, selamat siang. Baik, perlu kami informasikan pula sebelumnya kami sudah menghubungi pihak Kementerian Perhubungan, namun memang menyatakan masih belum bisa menyampaikan pernyataan karena masih terus mengkaji jika memang betul-betul nanti akan diterapkan lebih lanjut aturannya. Tapi kita akan bahas langsung bersama dengan Mas Dedi. Mas Dedi, kita tahu ini memang masih jadi wacana, tapi melihat apa yang kemudian diharapkan menjadi alasan diterapkannya kebijakan subsidi berdasarkan NIK ini. Menurut Mas Dedi, apakah sudah tepat atau belum jadi solusi? Baik, begini, tolong bedakan juga antara PSO dan subsidi. Oke. Kalau PSO itu adalah Public Service Obligation, itu memang harus itu sudah kewajiban pemerintah memberikan layanan publik dan fasilitas umum melalui pajak yang telah kita bayarkan kepada pemerintah. Lalu pada akhirnya kembali ke masyarakat untuk menggunakan. Tetapi berbeda ketika itu menjadi nama subsidi. Kalau subsidi jelas dari diksi yang di pengertiannya itu adalah subsidi itu jelas untuk subsidi itu hanya untuk orang atau kelompok yang tidak mampu. Nah, kalau diksi subsidi ini secara aplikasi kita dapat membacanya itu seperti BLT misalnya. Seperti BLT, lalu seperti bansos misalnya, atau kalau melalui kartu itu bisa juga kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar misalnya. Kalau di Jakarta juga ada Jakarta Pintar atau kartu Jakarta Sehat, itu melalui cash. Kalau seperti itu kita setuju. Tetapi kalau nanti di dalam pelaksanaannya itu ternyata PSO-nya dikurangi dengan dalih subsidi hanya untuk yang tepat sasaran, justru ini menurut kami itu adalah yang blunder. Karena apa? Karena dimanapun, di negara manapun, yang namanya PSO itu pasti selalu ada. Baik itu di Eropa Utara, di Eropa, di Amerika Utara, lalu juga di Amerika Selatan, baik itu di Asia misalnya, mungkin di Cina pun itu juga tarif angkutan umum juga sangat murah. Tetapi untuk BBM di sana justru tidak disubsidi. Makanya justru BBM malah di Cina itu malah mahal, tapi angkutannya murah. Itulah suatu konversi dari pajak atau PSO pada pelayanan. Nah, makanya kalau semisal nanti skemanya bahwa nanti tarifnya itu berbeda-beda, ada yang disubsidi, ada yang tidak disubsidi, lalu juga ada yang disubsidi setengah misalnya melalui konsep mungkin itu bukan PSO tetapi subsidi, itu menurut kacamata kami justru ini yang tidak tepat. Karena namanya saja itu sudah angkutan umum ya, transportasi publik atau public transportation. Seharusnya tarif pun juga harusnya sama. Kalau tarif dibeda-bedakan itu berarti bukan angkutan umum lagi, tetapi angkutan umum privat atau angkutan umum yang disubsidi misalnya. Jadi itu memang blunder bagi kita. Karena di negara manapun namanya angkutan umum pasti tarifnya itu sama. Karena memang ada kepentingan pemerintah untuk shifting kepada kendaraan angkutan umum dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Itu kira-kira. Mas Dedi, dengan jika memang nanti benar-benar wacananya ini diimplementasikan, dampak-dampak nyata yang bisa terasa apa sih Mas? Selain kemudian ada pula tentunya kesenjangan nanti ataukah tadi akan ada psikologis yang akhirnya perlahan-lahan meninggalkan justru penggunaan transportasi publik massal begitu? Kalau untuk masalah meninggalkan transportasi publik ini kita masih belum paham ya, karena kita juga masih belum tahu besarannya. Besarannya berapa kita masih belum paham. Kalau hanya naik sekitar 2.000, 3.000 itu masih masuk akal. Tapi kalau nanti semisal benar-benar PSO-nya dicabut ya, mungkin biaya produksi satu perjalanan itu katakanlah setiap orang itu 20.000 per 25 kilo. Tapi itu kalau dicopot kan mahal sekali. Biasanya mereka PP itu 3.000 PP per 25 kilo. Kalau saat ini
PP 40.000 belum yang lain katakanlah, berarti kan mahal. Ada kemungkinan mungkin mereka yang jarak-jarak pendek misalnya pindah ke Bayoran Tanah Abang atau Tanah Abang mana-mana Tebet misalnya, itu kemungkinan juga akan bisa pindah balik lagi kepada kendaraan roda 2. Tapi kalau yang jauh ya dari Bogor atau dari Rangkas itu sebenarnya juga tidak mungkin. Juga tidak mungkin. Nah, yang menjadi masalah utama sebenarnya bukan masalah balik dan tiga balik, karena kita sendiri juga masih belum tahu besarannya seperti apa. Yang kita takutkan adalah adanya nanti ada pemisahan sosial, adanya segregasi sosial, bahwa ada kelompok yang merasa disubsidi, ada kelompok merasa yang tidak disubsidi. Jadi kelompok-kelompok yang disubsidi ini akan merasa lebih berhak untuk dilayani. Misalnya dilayani mendapatkan tempat duduk misalnya, atau mungkin dilayani yang lain misalnya lebih didahulukan sebagai priority katakanlah begitu ya. Karena dengan tarif yang sama seperti saat ini pun mereka tuh sudah berebut. Mereka mungkin di kereta wanita tuh kita sudah sering lihat bahwa mereka sering kelahi antar wanita karena berebut kursi misalnya. Itu tarifnya sama. Bagaimana nanti kalau tarifnya itu beda gitu ya? Ada yang tarifnya mahal, ada yang mungkin tidak bayar. Karena secara hukum bisnis pun mereka yang bayar mahal itu memang harus layak dilayani dengan lebih baik. Dari hukum segimanapun, mereka yang bayar lebih mahal pasti walaupun diadili dimanapun jelas pasti akan dimenangkan. Nah, di kondisi seperti inilah yang kita tidak inginkan. Makanya kita berharap kalau mau subsidi silahkan, tetapi dengan konsep yang lain atau skema lain, misalnya seperti di BLT atau konsepnya seperti apa? Karena kan ini masih terus dikaji juga, masih dalam kajian, masih dalam wacana. Kalau menurut pandangan Mas Teddy begitu, konsep seperti apa yang sebaiknya memang diterapkan jika memang benar-benar harus ada pengaturan terkait dengan tarifnya? Ya begini, kalau semisal itu nanti memang ada perubahan tarif, kami berharap nilai PSO itu tetap ada. Jangan sampai sama sekali PSO itu dicabut. Ya, jadi istilahnya gelondongan tarif biaya produksi kereta atau BOK-nya, biaya operasi keretanya itu langsung diberikan kepada masyarakat. Misalnya itu kan mahal, satu orang tuh bisa 20.000 atau bisa 30.000 kalau tidak disubsidi PSO ya, itu sangat mahal. Nah, kalau itu tidak ada subsidi, berarti satu orang tuh bisa kemungkinan ada probability-nya mungkin juga bisa antara 10.000, 25.000, 30.000 atau 35.000. Kalau ini dianggap di dalam KK nanti memang orang ini mampu, punya mobil, pajaknya sekian, berarti orang ini tidak berhak disubsidi. Berarti nilainya mahal sekali 30.000. Sementara ada yang disubsidi hanya bayar cuma 3.000. Nah, asal sinilah nanti ada irisan-irisan di dalam pelayanan kereta. Karena kita dalam pelayanan kereta ini adalah pelayanan dalam satu kelas ekonomi. Iya. Kita tidak punya ada kelas ekspres atau kelas eksekutif. Iya. Kita di sini kelasnya sama. Bagaimana kalau dalam kelas pelayanan tetapi tarifnya berbeda-beda? Itulah yang tadi saya sampaikan, ada semacam distorsi sosial atau segregasi sosial gitu, karena ada pemisahan seperti itu ya. Jadi ini yang kita khawatirkan ya. Jadi menggunakan angkutan umum malah menjadi tidak umum gitu, karena yang satu tarifnya berbeda-beda tadi gitu kira-kira. Mas Teddy, kita coba berkaca ya, ini terakhir. Kita coba berkaca dengan apa yang terjadi di KRL beberapa waktu lampau. Kalau sekarang kan memang semuanya sama, satu kelas gitu. Tapi beberapa waktu lalu, puluhan tahun lalu ini kan ada pembagian kelas ya Mas. Ada kereta khusus ekonomi, kemudian yang eksekutif, ada yang ekspres begitu juga. Ekspres maksud saya, bukan eksekutif. Ada ekonomi pun, ada ekonomi saat itu tarifnya 1.500 begitu. Kemudian ada juga yang ekonomi AC. Kalau melihat wacana-wacana terkait dengan penyesuaian tarif yang ada, melihat kondisi di masa lampau seperti itu sudah diberlakukan, walaupun perbedaan kereta yang ada, sebenarnya berarti yang lebih efektif yang gimana Mas? Apa mungkin tidak tetap ada perbedaan harga tarif, tapi di satu kelas yang sama? Atau satu fasilitas yang sama dalam gerbong kereta itu? Ya begini, ini kan
satu kelas ini kan bermula dari yang dulu sebelumnya ya, di sebelum tahun 2013. Betul. Sebelum tahun 2013 itu ada 3 kelas. Kelas ekonomi non AC, kelas ekonomi AC, dan kelas ekspres. Tetapi karena juga tadi tetap ada kecuburan sosial, bahwa karena yang di tengah-tengah ini stasiun-stasiun antara ini itu menganggap bahwa kelas ekspres ini mengganggu perjalanan. Dengan anggapan apakah yang mampu secara ekonomi itu hanya di stasiun-stasiun ekspres, stasiun ujung-ujung saja, misalnya dari Bogor, Depok, Tanah Abang saja, kan juga tidak. Karena mereka yang berada di posisi di tengah-tengah stasiun itu mereka juga merasa mampu untuk membayar kelas ekspres misalnya. Kalau dulu harga Bogor 13.000, harga Daka Serpong 8.000. Kan tidak semua orang itu juga tidak mampu, karena ada beberapa kelompok masyarakat yang merasa mampu. Saya mampu kok beli ini, misalnya beli kelas ekspres. Kenapa saya harus menunggu kelas ekspres, lalu saya dilayani kelas ekonomi? Karena dulu banyak masalah konflik sosial seperti itu. Makanya terus kemudian PT Kereta Api selaku holdingnya PT KCI, Kereta Komuter Indonesia. Kalau dulu KCJ namanya. Nah itu kemudian ada semacam ulah daripada Willywood berantem terus, misalnya akhirnya dibuat satu kelas ya, ini kelas AC ekonomi yang dimana pelayanannya adalah setiap stasiun itu berhenti, tapi kelas ekonomi. Jadi kelas ekonomi itu dihapus, ekonomi non AC dihapus, dulu namanya Eko Panas itu dihapus, lalu yang ekspres dihapus, menjadi sekarang menjadi single class dan juga tarifnya juga sama. Nah disitulah ada keadilan di sini. Artinya jika nanti memang diterapkan lagi begitu wacana-wacana seperti yang direncanakan, perbedaan tarif, kecemburuan antar pengguna moda transportasi ini tentu menjadi satu hal yang timbul begitu ya Mas? Betul, karena tadi memang dibungkus dalam satu kelas pelayanan itu dengan dalih supaya ada keadilan. Nah sekarang di sini ada satu layanan kereta api ekonomi, tetapi juga dibungkus lagi dengan dibedakan lagi antara yang disubsidi yang tidak disubsidi sesuai dengan NIK misalnya. Jelas nanti ada masalah kecuburan lagi. Nanti ada yang merasa yang tidak adil lagi, karena saya sendiri juga jujur saja, saya juga tidak percaya dengan data-data basic data yang ada di sini. Karena pengalaman yang terima bansos atau terima BLT kemungkinan malah justru mereka yang mampu. Baik. Tapi justru mereka yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapatkan BLT, malah justru mereka tidak mendapatkan bansos. Baik. Jadi kira-kira seperti maju itu tidak adil lagi, kira-kira seperti itu ya. Jadi dari sisi pengaturan atau dari sisi akarnya begitu juga ini harus dipertanyakan. Selain itu pengawasan dan implementasi jika memang benar-benar wacana ini dilaksanakan juga akan menjadi PR besar tersendiri tentunya ya dalam penerapannya sehari-hari. Terima kasih banyak atas informasi dan diskusi yang sudah diberikan kepada Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau Instran, Mas Dedi Herlambang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih.